Renovasi hati bata demi bata, bongkar yang lama, bangun yang baru. Malam-malam di Jakarta terasa berbeda bagi Helen. Bukan sekedar gelisah biasa, ini adalah kecemasan yang mengakar, menancap dalam-dalam hingga ke rongga dada. Sederet kejadian beberapa hari belakangan telah merampas tidurnya. Video curhat yang viral itu satu hal. Pertemuan dramatis dengan Arya, sang mantan yang toksik, itu kegilaan tersendiri. Tapi kecemasan terbaru ini berada di level yang sama sekali berbeda. Pantulan sosok asing di pintu freezer minimarket. Langkah kaki samar yang seolah membuntutinya di parkiran. Hingga pesan singkat dari nomor tak dikenal. Sampai jumpa di kantor. Yang membuat otaknya tak pernah benar-benar berhenti siaga. Jadi, Helen memutuskan mengikuti saran teman-temannya untuk bekerja dari rumah. Lagipun, berangkat ke kantor adalah pilihan yang mustahil, menuntut nyali yang gila-gilaan. Selama beberapa hari, Nana kesulitan menghubungi Helen. Kalaupun berhasil tersambung, nada suaranya terdengar lemah, nyaris tanpa tenaga. 2 hari kemudian, sepulang kantor, Nana mengajak Ruli dan Putri menyambangi apartemen Helen tanpa pemberitahuan. Setelah bel ditekan dengan brutal, berkali-kali, tanpa ampun, barulah pintu terbuka. Helen berdiri di ambang pintu dengan wajah kusut. Di meja kerjanya, laptop terbuka, tapi layar hanya menampilkan dokumen kosong yang tak tersentuh. Helen kembali ke tempat duduknya dengan langkah gontai. Mata nanar menatap laptop. Rambut hitam bergelombangnya berantakan tak terurus. Mata merah bengkak akibat kurang tidur. Len, lo gak bisa terus-terusan begini. Suara Nana memecah keheningan apartemen. Nadanya tegas tapi penuh sayang. Seperti seseorang yang sudah menahan diri terlalu lama dan akhirnya memilih bicara. Kita perlu jeda, healing, reset. Healing ke Dufan, seru Ruli lantang, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi seperti presenter acara TV pagi. Dufan guys, Dufan, yeay, kita naik kora-kora. Apa naiknya gara-gara? Biar lepas dari gara-gara. Putri memutar bola matanya. Lo pikir kita lagi study tour anak SD? Healing kok ke Dufan? Gue usul Cirebon. Banyak kuliner, belanja batik, plus hotelnya nyaman. Gak usah repot-repot antre naik wahana segala. Cirebon? Ruli mendengus keras. Lo kalau healing isinya makan mulu dah. Boro-boro sembuh. Yang ada tambah kolesterol. Nana menaruh gelas kopinya di meja dengan tenang. Menatap mereka semua dengan tatapan serius yang jarang ia tunjukkan. Kalau menurut gue, kita ke perahu. Gunungnya ramah, view-nya bagus, sunrise di sana terkenal paling cantik se-Jawa Tengah. Udara segar, suasana tenang, kita bisa benar-benar disconnect dari semua hiruk-pikuk. Itu baru healing. Ruli yang sudah rebahan di sofa langsung bangkit dan nimbrung bersemangat. Betul, gue vote naik gunung. Udara segar, view kece, bisa bikin vlog juga sekalian. Dan jauh dari Jakarta, jauh dari, ya lo tau lah. Tambah Putri, lalu melirik Helen penuh khawatir. Tapi ini kan naik gunung ya? Seriusan gunungnya seramah itu nak? Pada saat yang sama, Putri juga cemas dengan dirinya sendiri. Dari mereka berempat, Putri dan Helen adalah 2 orang yang belum pernah naik gunung. Jadi, ini adalah pilihan healing yang perlu pertimbangan. Banget. Helen menghela napas panjang. Itu dia. Ini apanya yang healing? Boro-boro gunung. Gue bahkan keluar apartemen aja udah ngerasa kayak ada yang ngikutin. Justru itu, kalau lo tetap di sini, lo makin kepikiran. Nana berkata, sambil merangkul pundak Helen dengan lembut namun mantap. Kita ke Gunung Prau. Gak susah, trek ramah pemula. Gue arrange semuanya pas long weekend besok ini.
Helen menatap sahabatnya dengan ragu, tapi tatapan Nana yang kokoh seperti tembok tak terbantahkan. "Tenang aja," sela Ruli sambil duduk tegak di sofa. "Kita juga ajak backup, biar lo lebih aman." Helen mengernyitkan dahi. "Backup? Kita bisa sewa porter, orang yang bantuin bawain logistik kita," sambung Ruli. Nana tersenyum kecil, penuh arti. "Dan Bram?" Nama itu meluncur begitu saja dari bibir Nana, ringan seolah tanpa beban. Tapi efeknya, perut Helen seolah terikat simpul. Bram, abangnya Nana yang selalu ada di kelompok pertemanan mereka. Lelaki yang belakangan mendadak sering muncul lagi dalam orbit hidupnya. Sosok yang selalu tampak tenang, sekaligus isengnya luar biasa. "Kenapa harus dia?" tanya Helen, lebih defensif daripada yang dia maksudkan. Suaranya terdengar terlalu cepat, terlalu tinggi, dan dia langsung menyesalinya. "Karena Bram itu, ya, dia kan bukan cuma abang gue, dia abang lo semua juga," sergah Nana. "Iya, zaman SMA dulu, kalau kita nongkrong di rumah Nana, Bram selalu nyelonong gabung ngambilin makanan, terus mempang main PS. Dia emang kayak bagian dari kita kan? Kalau ada dia, kita macam jadi es teh manis panas extended," Putri menegaskan, matanya menerawang ke kenangan lama. "Atau es teh manis panas dalam termos, soalnya hanya dia yang mampu menjagamu tetap hangat, sekaligus melindungimu dari dinginnya dunia luar." Cah, tambah Ruli dengan nada voice over iklan TV yang berlebihan. "Anyway," lanjut Ruli, ekspresinya mendadak serius. "Menurut gue, dia tuh yang paling bisa handle keadaan kalau ada apa-apa. Lo kira siapa yang dulu nolongin pas gue hampir kebawa arus pas Arum Jeram? Bram, Len, dia tuh kayak damkar pribadi kita." Helen terdiam. Kenangan samar bermunculan. Sore-sore di rumah Nana, suara tawa bersahutan. Bram duduk santai di sudut ruangan sambil memperhatikan mereka ribut. Dulu dia memang jarang bicara, tapi kehadirannya selalu membuat suasana lebih stabil. Seperti jangkar yang tak pernah minta diperhatikan, tapi selalu menjaga perahu tetap di tempatnya. Mungkin benar, kalau healing ini harus dilakukan, kehadiran Bram bisa jadi penopang. Meski entah kenapa, justru hal itu yang membuat jantung Helen berdebar lebih keras. Hari keberangkatan tiba. Mobil travel melaju menembus kabut pagi menuju Dieng. Di dalam kendaraan, dinamika geng es teh manis panas extended berjalan seperti biasa. Ruli sibuk mengoceh soal itinerary vlognya dengan semangat membara. Putri sibuk menyiapkan playlist Spotify yang terisi penuh lagu-lagu galau. Sementara Nana tampak serius membaca peta jalur pendakian dengan kening berkerut. Helen duduk di kursi belakang sopir, berusaha menenangkan diri. Dari kaca jendela, pemandangan berganti secara perlahan. Sawah hijau membentang luas, lalu berganti dengan hutan pinus yang menjulang tinggi. Dunia luar terus bergulir, sementara pikirannya masih terikat pada bayangan teror yang belum jelas siapa pelakunya. Sebuah suara berat memecah lamunannya. "Lo oke?" Helen menoleh. Bram duduk di sampingnya. Tubuh tegapnya memenuhi ruang kecil kursi travel. Dia mengenakan t-shirt hitam polos yang melekat pas di tubuhnya. Celana kargo abu-abu gelap penuh kantong. Rambut hitam tebalnya sedikit berantakan tertiup Aceh. Sorot matanya jernih, hangat, dan aroma itu. Aroma akuatik segar yang khas menerpa Helen tanpa ampun. Ya Tuhan, aroma itu. Dada Helen berdebur kencang macam balapan F1. Helen mengangguk cepat. "Iya, oke." Bram tidak bertanya lebih lanjut, meski jawaban Helen jelas terlihat dipaksakan. Kalimat singkat yang diucapkan hanya supaya ada jawaban.
Dia kembali bersandar ke kursi, seolah cukup puas dengan respons itu. Tapi dari helaan napasnya yang pelan, Helen tahu dia benar-benar memperhatikan. Sekitar pukul 12 siang, mereka tiba di base camp Dieng, kaki Gunung Prau. Suasananya sudah ramai oleh para pendaki dari berbagai penjuru. Riuh suara langkah, tawa, dan denting peralatan camping bercampur menjadi satu. Tapi anehnya, justru menenangkan. Helen turun dari travel dan menghirup udara dalam-dalam. Dingin, segar, jauh dari polusi Jakarta. Paru-parunya seolah bernapas untuk pertama kalinya setelah berhari-hari. Tarik napas, Hel. This might be a good idea after all. Ruli langsung heboh selfie sambil berseru lantang. Geng healing, check in. Kameranya teracung tinggi. Hijab earthone-nya berkibar tertiup angin pegunungan. Putri tak kalah berseru dengan suara melejit. Turunin dulu itu kamera, bantuin bawain logistik. Baru juga sampai. Bisa nggak sehari aja tanpa drama konten? Nana hanya terkekeh sambil mengatur carrier di punggungnya dengan gesit. Dia selalu jadi yang paling siap di antara mereka. Udah, biarin. Yang penting ada dokumentasi. Nanti kalau tua, bisa ketawa-ketawa lagi. Helen turun terakhir dari travel. Kakinya agak kaku setelah perjalanan panjang. Matanya menangkap sosok Bram yang berdiri agak jauh dari kerumunan. Begitu tenang, begitu yakin, begitu ada. Dia tampak kontras di tengah keramaian pendaki lain. Tenang, tegap, seolah punya ruang aura sendiri yang tak bisa ditembus hiruk pikuk. Bram melirik ke arahnya, tersenyum tipis, senyum yang jarang tapi tulus, lalu menghampirinya dengan langkah pasti. Siap? Suaranya dalam tapi lembut. Helen mengangguk. Siap. Saat Helen kesulitan mengangkat ranselnya, Bram melangkah maju tanpa banyak kata. Dengan gerakan praktis dan tegas, dia memindahkan botol air besar dari ransel Helen ke tasnya sendiri. Jalannya nanjap, jangan sok kuat, katanya singkat. Suaranya datar, tapi ada kehangatan yang tersembunyi di baliknya. Helen membuka mulut untuk protes, tapi akhirnya hanya bisa menghela napas. Ada sesuatu tentang caranya. Praktis, tegas, tapi sama sekali tidak memberi ruang untuk ditolak. Bram, gue bisa sendiri, protes Helen pelan, seperti tak yakin dengan suaranya sendiri. Bram menoleh, menatapnya langsung. Gue tahu, tapi lo gak harus selalu sendiri. Kalimat itu menghantam sekaligus menghangatkan. Seperti air dingin di tengah hari panas, mengejutkan, tapi justru yang paling dibutuhkan. Helen terdiam, menundukkan wajahnya agar pipinya yang memanas tidak terlihat oleh siapapun. Pendakian ke puncak Gunung Prau dimulai pukul 1 siang, dengan jalur landai melewati kebun sayur penduduk. Para petani masih tampak memanggul keranjang berisi kentang dan wortel di sepanjang tepi jalan setapak. Aroma tanah basah bercampur bau dedaunan segar memenuhi udara. Hari itu cuaca cukup bersahabat bagi para pendaki dadakan ini. Suhu relatif sejuk dan awan yang terbawa angin seakan bergantian menutupi teriknya matahari. Jalur kemudian menanjak, tidak terlalu sulit, tapi cukup untuk membuat keringat bercucuran dan napas terengah. Ruli masih sempat bikin konten di setiap tikungan. Putri terus mengeluh soal kuku yang patah. Dan Nana dengan sabar mengatur ritme langkah mereka semua. Ruli beberapa kali hampir terpeleset, menjadi bahan tawa bersama. Makanya jangan konten melulu, omel Putri dengan suara melejit tercekik karena kehabisan napas. Helen berjalan di tengah rombongan. Dan Bram, seperti bayangan, selalu setengah langkah di belakangnya. Sesekali ketika napas Helen tersengal,
Bram maju tanpa diminta, memegang tali ranselnya dari belakang untuk mengurangi beban. Diam, tanpa kata. Sampai ketika Helen tersandung akar pohon dan nyaris jatuh terjerembab, Bram meraih ransel Helen tanpa banyak bicara, mengangkatnya dan membawanya di dada. Sementara ranselnya sendiri tetap bertengger di punggung. Bram tampak seperti dipeluk dua ransel sekaligus. "Biar gue aja," katanya ringan, lalu menambahkan dengan senyum tipis. "Gak apa-apa, jatuh itu wajib, Len. Yang penting bangun lagi." Helen merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Bukan karena sakit tentu saja. Dia seperti tak mampu menguasai derasnya perasaan yang membuncah di dalam dada. Bram. Menjelang senja, sekitar pukul 5 sore, persis seperti yang sudah direncanakan Bram, mereka tiba di puncak yang juga merupakan area camping. Pemandangan yang menyambut mereka seketika membuat semua kelelahan seolah terbayar. Lembah membentang luas di bawah, dan langit mulai berubah warna menjadi oranye keemasan yang memukau. Tenda didirikan dengan kekacauan khas geng itu. Ruli, yang mengaku si paling gunung, salah pasang pasak berkali-kali. Putri malah sibuk mengatur dekorasi lampu tumbler, alih-alih membantu. Dan Nana ngomel sendiri karena merasa dialah satu-satunya yang tahu cara mendirikan tenda dengan baik dan benar. Helen berkeliling bak mandor, tahu diri karena memang tidak bisa banyak berkontribusi. Sementara Bram seperti biasa bekerja dalam diam, dan dalam waktu singkat tenda-tenda berdiri kokoh. "Loh, kok gampang banget sih?" tanya Putri heran. Bram mengangkat bahu dan menjawab ringan. "Kebiasaan, kontraktor kan sering bikin tenda proyek juga." Ruli langsung memaksa semua orang wifi dengan latar lembah dan langit senja. Putri sibuk mengatur pose. Nana tersenyum kecil, sementara Helen berdiri agak terpisah, menikmati udara pegunungan yang sejuk menerpa wajahnya. Bram mendekat dengan langkah pelan, membawa 2 gelas teh hangat dari termos. Uap tipis mengepul dari permukaannya. 1 gelas disodorkan ke Helen. "Minum, gak ada kopi favorit loh. Jadi ya udah ini aja." Helen tertawa kecil, menerima gelas itu dengan kedua tangan. "Thanks." Mereka duduk berdampingan di atas batu besar yang menghadap lembah. Hening. Tapi hening yang nyaman. Jenis kesunyian yang tidak menuntut untuk diisi. Helen ingin bertanya banyak hal. Tentang kenapa Bram seolah selalu ada di saat dia butuh. Tentang kenapa dia merasa aman, tapi sekaligus bingung berada di dekat pria ini. Tapi lidahnya keluh, dan kata-kata enggan keluar. Bram menoleh sekilas. Pandangannya tenang seperti permukaan danau tanpa riak. "Lo udah lebih baik?" Helen menelan ludah. "Lumayan, tapi kadang gue masih ngerasa kayak dikejar bayangan." Bram menyelesaikan kalimatnya. Helen menatapnya dengan kaget, tapi Bram hanya kembali menatap lembah di depan mereka, seolah tahu lebih banyak dari yang dia ucapkan. Malam menyelimuti puncak Gunung Prau. Api unggun menyala di tengah area camping. Percikan kecilnya menari-nari ke udara gelap. Kelima orang itu berkumpul melingkari api, mengejar kehangatan yang berharga di tengah udara pegunungan yang menggigit. Ruli bernyanyi dengan suara yang, dengan segala kebaikan hati, hanya bisa disebut sumbang. Putri menjerit-jerit menutup telinga dengan kedua tangan, dan Nana terkekeh tak berhenti di sampingnya. Helen, yang mulai merasa nyaman untuk pertama kalinya sejak berhari-hari, ikut dalam celoteh menyuruh Ruli berhenti menyanyi. Lalu, ikut tertawa lepas. Dan sesekali ikut menyanyi sambil gemetar lantaran dingin yang menusuk tulang. Bram duduk sedikit terpisah dari kegaduhan itu, di batu yang lebih jauh dari lingkaran api. Matanya terangkat ke langit, menatap hamparan bintang yang bertaburan tanpa polusi cahaya kota.
Helen, tanpa sepenuhnya sadar, bergeser dari lingkaran teman-temannya. Perlahan, langkah demi langkah, hingga akhirnya dia duduk di samping Bram. "Indah ya," bisiknya, mendongak ke langit berbintang. "Indah." Bram mengangguk pelan, lalu menambahkan suaranya rendah. "Tapi hati-hati, kadang bintang bisa bikin kita lupa kalau masih ada jalan gelap di bawah." Helen terpekur. Menghela napas panjang, perasaannya kembali dihantam bayang-bayang peristiwa belakangan. "Aku takut," desis Helen pelan, nyaris tak terdengar. "Wait, aku? Kenapa gue bilang aku?" batin Helen panik. "Boleh kok takut, tapi kamu nikmati saat ini. Be present. Tenang. Kita semua ada di sini kan?" "Kamu?" Bram bilang kamu 2 kali. "Nanti kita beresin teror-teror gak penting itu. Gue bantu," sambung Bram. Lalu tangannya terangkat dan mengacak-acak rambut Helen sekilas. Iya, hanya sekilas. Tapi perasaan Helen berantakan seolah baru ditubruk truk tronton. Belum juga degup jantungnya menjinak. Tahu-tahu, ponsel Helen bergetar di saku hoodie-nya. Ada sinyal, kok bisa? Dari tadi kan tidak ada sama sekali. Jari-jari Helen yang sudah kedinginan merogoh ponsel dengan gemetar. Layar menyala terang di kegelapan malam, menyilaukan mata yang sudah terbiasa dengan gelap. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal terpampang. "Bintang-bintangnya bagus ya." Darah Helen berdesir. Dingin yang berbeda dari udara gunung merayap naik dari ujung kakinya. Dia langsung berdiri, mencari alasan agar bisa beranjak dari sisi Bram. "Ngantuk," ujarnya singkat, lalu bergegas masuk ke dalam tenda tanpa menoleh. Tapi sekilas, dari kejauhan, ujung matanya menangkap sesuatu. Cahaya senter berkedip sekali dari arah pepohonan di pinggir area camping. Lalu padam. Gelap kembali. Di dalam tenda, Helen menarik sleeping bag ke atas sampai menutupi seluruh wajahnya, berusaha mengatur napas yang memburu. Jari-jarinya gemetar memegang ponsel. Pesan itu jelas nyata, tertulis di layar, bukan ilusi. Tapi siapa yang bisa mengirimnya di tempat tanpa sinyal? Dia mengintip layar sekali lagi. Tulisan bintang-bintangnya bagus ya, masih terpampang. Tidak ada balasan, tidak ada panggilan masuk, hanya diam yang mencekang. Lalu dia teringat pesan misterius sebelumnya. Jangan percaya siapapun di ruangan itu. Ruangan itu. Yang tahu soal acara healing ini hanya orang-orang yang ada di ruangan apartemennya waktu itu. Nana, Ruli, Putri, plus Bram. Jangan-jangan otak Helen kembali memainkan rasa cemasnya, memutar kemungkinan-kemungkinan yang tak ingin ia pikirkan. Tenda bergetar sedikit. Helen spontan menahan napas. Tubuhnya menegang di dalam sleeping bag. Yang masuk ternyata Bram. Dia menunduk, menyibak pintu tenda dengan hati-hati. Sosoknya yang besar nyaris memenuhi bukaan tenda. "Lo beneran ngantuk? Atau kabur dari Ruli yang lagi karaoke?" Bram mencoba bercanda. Senyumnya tipis, tapi matanya penuh perhatian. Seolah bisa membaca sesuatu yang Helen coba sembunyikan. Helen meneguk ludah, berusaha menetralkan ekspresinya. "Ngantuk sih, tapi juga capek." Bram duduk di sisi lain tenda, memberi ruang yang cukup di antara mereka. Hanya cahaya redup headlamp kecil di sampingnya yang menerangi, membuat bayangan mereka berdua tergambar samar di dinding tenda. "Kalau nggak bisa tidur, bilang aja, gue di luar. Nemenin." Helen terdiam. Hatinya berdesir antara ingin berterus terang atau tetap berpura-pura kuat. Akhirnya, dia hanya bergumam, "Thanks." Bram mengangguk. Lalu, sebelum keluar, dia meraih jaket haki yang tadi dipakainya
dan meletakkannya dengan lembut di samping Helen. Biar lebih hangat, Helen nyaris protes, tapi senyumnya lebih dulu muncul. Senyum yang tulus, yang mungkin adalah senyum pertamanya, yang benar-benar ringan dalam berhari-hari. Good night, night Hel. Suaranya rendah, lembut, dan terasa terlalu dekat meski dia sudah beranjak pergi. Begitu Bram keluar, Helen kembali berbaring. Dia mencoba menutup mata, tapi pikirannya terus memutar pertanyaan demi pertanyaan tanpa henti. Siapa yang ada di luar sana? Apakah cahaya senter tadi hanya kebetulan? Atau seseorang memang mengawasi? Di kejauhan, lolongan anjing terdengar samar, menyayat kesunyian malam pegunungan. Api unggun menyisakan bara merah yang perlahan meredup. Angin gunung menusuk masuk melalui sela-sela tenda, membawa dingin yang menggigil. Helen menggenggam ponselnya erat-erat di dalam sleeping bag, menunggu. Setengah berharap ada pesan penjelasan yang masuk akal, setengah berdoa tidak ada apa-apa lagi. Tapi tepat ketika matanya mulai terpejang, ketika tubuhnya nyaris menyerah pada kelelahan, layar ponsel kembali menyala di kegelapan tenda. Kali ini, satu kalimat baru muncul dari nomor tak dikenal yang sama. Tidur nyenyak Helen. Dada Helen membeku.